Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, teman-teman. Jadi pada pagi hari ini kita akan coba sharing view ya. Di pertemuan yang ke-25. Di bab 25, yaitu tentang materi menentukan hubungan X dan Y ya. Jadi, salah satu, kalau misalnya kita hubungkan dengan kisi-kisi Kemenpan RB, untuk materi menentukan hubungan X dan Y itu ada di mana, yo? Ada yang tahu nggak? Materi bab apa? Menentukan hubungan X dan Y. Pendatang baru, oke. Ada yang tahu nggak? Menentukan hubungan X dan Y itu merupakan materi apa kalau kita kaitkan dengan kisi-kisi Kemenpan RB? Ada yang tahu nggak? Oke, mantap. Wah, halo kami, ada kami di sini, luar biasa. Perbandingan kuantitatif, mantap. Benar ya, nih Kak Ami nih. Kata Kak Ami, menentukan hubungan X dan Y itu merupakan materi perbandingan kuantitatif, di mana materi perbandingan kuantitatif itu ada yang merupakan isi atau kisi-kisi ya, kisi-kisi dari Kemenpan RB mengenai soal PIU SKD CPNS 2021. Oke teman-teman, sebelum kita mulai sharing pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, baik, berdoa selesai. Oke, teman-teman. Kita, sebentar. Pensilnya mana ya? Nah, ini dia. Oh, oke, sebentar ya. Mana ini? Langsung aja ya ke contoh aplikasi. Oke. Nih, di dalam perbandingan kuantitatif menentukan hubungan X dan Y itu seringkali banyak ya yang bandingkan. Contoh misalnya gini ya. Nomor 1, misalnya saya punya misalnya jika X itu sama dengan 2 dan Y itu sama dengan 3, maka hubungan X dan Y itu apa teman-teman? Mbak, nomor 1 dulu ya, yang mudah-mudah dulu nih. Kita harus kuatkan dasarnya dulu ya. Coba dijawab dulu nomor 1. Jika X sama dengan 3, oke. X sama dengan 2, Y-nya 3, maka apa hubungannya? Apa ini? X kurang dari Y. Oke. Jadi kalau misalnya ada kayak gini, ini kan X-nya 2, Y-nya 3, maka hubungannya apa? X kurang dari Y, atau Y lebih besar dari X. Gitu ya. Karena kan kalau kita terjemahkan, ini kan X itu 2, Y itu 3. Berarti kan sesuai ya, 2 itu kurang dari 3. Atau 3 itu lebih dari 2. Nah, konsep yang pertama, jelas ya. Oke, misal nih yang kedua. Nah, yang kedua ya. Misal ya, harga, misalnya ya, saya kaitkan dengan aritmatika sosial. Karena untuk perbandingan kuantitatif hubungan X dan Y itu apa aja boleh dihubungkan ya. Jangan nggak hanya nilai kayak X sama dengan 2 ya 3, itu juga bisa kayak harga dari aritmatika sosial, dari materi JKW misalnya, dari jarak waktu kecepatan, atau materi diskon gitu-gitu bisa ya dikaitkan. Itu kalau misalnya yang ditanya hubungan X dan Y itu jadi lingkupannya luas gitu ya. Jadi tidak hanya X sama dengan 2, Y sama dengan 3, enggak. Jadi kadang ada misalnya harga 1 kg terigu 10.000 dan sebagainya. Atau misalnya diskon, misalnya X itu merupakan harga baju setelah diskon. Nah, dan sebagainya. Pokoknya hubungan X dan Y itu pasti selalu ada ya di dalam soal itu. Makanya kita harus pelajari dan sharingkan lebih lanjut ya, biar kita bisa lebih paham lagi. Oke, nih kalau misalnya saya punya ya harga 1 kg telur ayam, itu RP, jangan 1 kilo deh, 11 kilo aja. 11 kg telur ayam itu 121.000. Nah, jika
harga 1 kilogram telur ayam itu 120.000. Terus, misal saya punya X sama dengan, berapa ya? X sama dengan 1.100. Maka, nah coba gimana nih teman-teman. Harga 1 kilogram telur ayam itu 121.000. Nah, misalnya gini aja deh, ini saya nyatakan dengan Y, ini X-nya 1.100, Y-nya itu adalah merupakan harga 11 kilogram telur ayam 121.000. Nah, ini berarti hubungannya gimana? Ayo, dijawab dulu. Jadi, harga 1 kilogram telur itu Y-nya. Terus, X itu Rp 1.100, gitu ya. Nah, coba dijawab dulu, teman-teman. Wah, sudah banyak yang jawab. X sama dengan Y. Oke, ada yang menjawabkan X kurang dari Y. Oke. Y sama dengan 11X. Y sama dengan 11X. Coba ya. Nah, ini. Misalkan Y itu 11 kilogram telur itu 21 ya. Berarti Y itu kalau misalnya saya mau cari tahu harga per kilonya, berarti kan 121.000 dibagi 11 kan. Ya, 121 dibagi 11 itu berapa teman-teman? 11. Nolnya ada berapa? Nolnya ada 3. Ya udah, berarti ini 11 dikasih 0, 3. Berarti Y-nya 11.000. Terus X-nya itu berapa? 1.100. Coba. 11.000 sama 1.100 ini besar yang mana, teman-teman? Mana sih ini? Ya Allah, chatnya nggak kelihatan. Oke, ya betul ya. Jadi ini kan Y itu 11.000, X 1.100. Otomatis Y itu pasti lebih besar daripada X ya. Oke, tadi masih banyak yang terpeleset. Oke, nggak apa-apa. Atau X kurang dari Y gitu ya. Oke. Nih yang paling sering nih ya. Coba, misalnya nih, saya punya nilai X itu sama dengan 20% dari 10, ya. Terus saya punya nilai Y itu sama dengan 10% dari 20. Nah, hubungan X dan Y gimana, teman-teman? Nah, ini kita di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar diskon-diskon ya. Jadi harus sudah tahu nih, nomor 3 nih hubungannya apa? X sama Y hubungannya apa ya? Oke. X sama dengan Y. Wah, mantap. Ya, betul ya, teman-teman. Ini kalau misalnya ada kayak gini nih, sering banget ya diskon-diskon dihubungkan kayak gitu. Ini kan kalau kayak gini, ini kan nilainya sama ya teman-teman ya. Ini 20, ini 10, ini 10, ini 20. Nah kalau misalnya ada di soal itu kayak gini, yang satu diskon dari suatu nilai, tapi nilainya itu sama meskipun dia dibalik, ini pasti X sama dengan Y ya, nggak usah pusing-pusing. Nah kalau misalnya mau dibuktikan, nih saya buktikan ya, apakah benar X sama dengan Y. Nah, ini kan X sama dengan 20% dari 100 itu kan apapun yang bentuk persen itu per 100 ya. 20 per 100 dikali 10 kan. Ya, berarti ini berapa? Nolnya habis, nolnya juga habis 2 ya. Berarti ini 2. Nah, terus yang Y. Y itu kan 10%, 10 per 100 dikali dengan 20. Nolnya habis, ini nolnya habis, ini 1 kali 2, 2 bagi 1, 2. Nah, ini berarti kan X sama dengan Y. Jadi gitu ya, kalau misalnya ada di dalam soal itu, dia dibalik angkanya. Terus dalam bentuk persen itu biasanya X sama dengan Y jawabannya. Nggak perlu repot-repot kalau misalnya kayak koma-koma juga ya. Misalnya ada koma-koma 1,25% dari berapa, terus dibalik lagi angkanya. Nah itu biasanya jawabannya X sama dengan Y, teman-teman. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu galau ya. Oke, mantap. Untuk dasarnya sudah kuat ya. Itu ada 3 contoh yang sudah saya berikan. Supaya semakin paham lagi, coba ya. Ini kan aritmatika sosial sama yang ini ya. Coba saya hubungkan kalau ada materi JKW ya. Coba ya. Misal nih, X merupakan jarak yang ditempuh oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh Ryan ya.
dengan kecepatannya berapa ya? 20 km per jam dan ditempuh selama 2 jam. Sedangkan Y itu sama dengan berapa ya? Sedangkan Y sama dengan 60 km. Nah, tentukan hubungannya mereka, hubungan X dan Y. Nah, ini ketika soal JKW, jarak waktu kecepatan dihubungkan dengan hubungan X dan Y itu harus bisa ya, teman-teman. Coba apa nih hubungannya nomor 1? X kurang dari Y, mantap. Oke. Ini kan X itu merupakan jarak. Rumus jarak itu apa, teman-teman? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? 20, waktunya 2 jam. Berarti ini 40, satuannya kilometer. Oh, berarti X itu kan merupakan jarak yang ditempuh oleh sebuah mobil yang dikendarai dengan kecepatan 20 kilo selama 2 jam. Oh, berarti kesimpulannya X itu 40 km. Sedangkan Y itu 60 km. Nah, kita udah bisa lihat yang mana yang lebih besar. Nah, berarti kan X itu kurang dari Y atau Y lebih dari X. Gitu ya, teman-teman. Oke, sudah 4 konsep ya. Apakah sudah jelas untuk dasarnya? Sebelum saya lanjut ke soal, ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini soal X dan Y ini pasti keluar ya. Karena ada di kisi-kisi, teman-teman. Kalau enggak XY atau enggak AB atau enggak PQ sama aja. Siap. Oke, lanjut ya. Oke, sudah. Siap-siap menuju soal nomor 1. Nah, coba. Ryan membeli 13 kg jeruk dengan harga 8.700 per kilo. Nilai X adalah Rp 56.550. Maka, nah coba nih. Ketika hubungan X dan Y dibawa ke soal aritmatika sosial. X dan Y yang pangkat gimana? Oke, nanti dulu ya Kak Indri. Dijawab dulu soal nomor 1, silakan teman-teman. Yuk, jawabannya apa ya? Waduh, belum ada chat nih. Udah berjalan 5 detik ya. Ayo, dijawab dulu. Wah, mantap nih BBBB. Oke, B. Oke, langsung kita bahas aja ya teman-teman. Ini kan Ryan membeli 13 kg jeruk. Sedangkan harga 1 kg jeruk itu berapa? 8.700. Oke, berarti Ryan itu kan membayar berapa kalau beli 13 kilo? Ini kan 13 kg dikali dengan 8.700. 13 kg dikali 8.700 berapa, teman-teman? 13 dikali 87 berapa? Ayo, ada yang tahu gak? 13 dikali, mantap nih Kak Ade. Oke. 113.100. Ini kan berarti Ryan itu harus membayar 113.100. Nah, sedangkan nilai X itu 56.550. Ya udah, supaya kita tahu harganya berapa si Ryan ini. Kan kalau kita lihat dalam kasat mata ya, ini 113.100. Satu lagi 56.550. Nah, ini kan supaya 56.550 ini menjadi 113.100, ini kan 2 kali lipatnya ya. Atau kalau misalnya teman-teman bingung nih, boleh 113.100 dibagi 56.550 itu kan sama dengan 2 kali lipat. Artinya apa? Berarti Ryan ini membayar sebanyak 2X. Karena ketika 2 dikalikan dengan 56.550 itu hasilnya 113.100 sesuai dengan yang harus Ryan bayar. Jadi jawabannya yang bravo. Aman ya nomor 1? Boleh saya lanjut nggak? Lanjut ya. Oke, jadi hari Jumat ini kita belajar yang ringan-ringan ya. Oke, lanjut. Nomor 2.
Jika A sama dengan 2 per X ditambah 1 per 5, dan B sama dengan 7 ditambah X, lalu jika X sama dengan 1 per 4, maka, nah coba dijawab dulu nih, nomor 2. Jawabannya apa ya? Ini sebenarnya nggak usah dihitung satu per satu, ini udah kelihatan ya, teman-teman. Oke. Wah, mantap nih. Ada yang jawab A, ada yang jawab E. Oke. Udah mulai Bhinneka Tunggal Ika ya jawabannya ya. Ada jawab E lagi, ada yang jawab A lagi. Wah, A ada 2 orang, E ada Y-nya mana? Oh, oke. Oke, sorry teman-teman. Ini saya salah ya. Sebentar. Ini kan, ini harusnya A. Oke, mohon maaf teman-teman. Ini saya salah buat opsi. Tar. Ini harusnya A ya. Salah buat ini, salah buat apa namanya? Simbol. Nah, ini harusnya ya gini ya. Mohon maaf teman-teman. Jadi bingung ya. Ini A ya. Aduh, ini udah keseringan XY sih. Jadi lupa kalau soalnya AB. Nah, ya, kalau kayak gini nih, jawabannya apa? Kalau kayak gini opsinya. Oke, ada yang jawab A, B, AB. Waduh, gimana nih? A, ada yang jawab B, ada yang jawab A, AB tadi AE ya. Sekarang AB. Oke, nih langsung saya bahas ya teman-teman. Nih, ini kan jika A sama dengan 2 per X. X-nya kan 1 per 4 ya. Berarti A itu sama dengan 2, kan 2 per X ditambah 1 per 5. Berarti A itu gimana? 2 dibagi X itu 1 per 4 ditambah 1 per 5. Nah, kalau ada kayak gini, ini kan 2 dibagi 1 per 4. Supaya jadi dikali, jadi 1 per 4-nya naik ke atas dengan cara dibalik ya teman-teman. Jadi ini 2 dikali 4 per 1 ditambah 1 per 5. Nah, ini berapa nih teman-teman? A sama dengan berapa nih? 8 ya. 8 ditambah 1 per 5. Atau 8 1 per 5. Nah, kalau yang B-nya, coba ya. B itu kan sama dengan 7 plus X. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan ya teman-teman. 7 ditambah 1 per 4 itu kan 7 1 per 4. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Tadi udah ada yang B. Oke, jawabannya benar A ya. Ini kan udah kelihatan, gak usah dilihat pecahannya. Kita lihat angka depannya aja, yang A aja udah 8 ya. Yang B-nya hanya 7, berarti A lebih dari B ya. Jawabannya yang alfa. Yang alfa ya, bukan yang bravo. Ya benar Kak Mesa. Jadi pecahannya nggak usah dilihat nih, karena kan sama-sama 1 per, ini koma-koma nggak ini ya, nggak apa namanya, bedanya nggak tajam. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Nomor 3. Jika A sama dengan 18,5 ditambah 1/3 per 5 dan B sama dengan 13,25 ditambah 1/3 per 4, maka hubungan A dan BA ini nggak usah 5 detik, pasti teman-teman bisa jawab nih. Ini jawabannya apa? Coba. Ini udah kelihatan ya teman-teman. Nilainya ini sangat udah jelas banget. Oke, mantap. Wah, ini nggak ada ya. Kalau yang ini, sebentar Kak Fadila mau screenshot. Oke. Sebentar. Nanti saya bagikan record-nya ya, Kak. Oke. A. Sebentar. Banyak yang menjawab A. Oke. Benar ya, teman-teman. Ini tuh nggak usah dilihat nih ya. Nggak usah dilihat ini ya. 1/3 per 5 sama 1/3 per 4 ini kan beda-beda tipis ya. Artinya apa? Mereka ini beda tipis. Jadi gak usah dilihat nih. Lihat aja angka depannya nih teman-teman. Ini kan 18,5 sama 13,25. Wah, tentu beda jauh ya. Sekitar yang ini lebih 5 ya, 5 poin. Ini 18, yang ini 13. Nah, ini kan sebenarnya nggak usah kita uraikan, ini sudah ketahuan. Pasti nilai A ini lebih besar daripada yang nilai B ya. Jadi jawabannya yang alfa. Gitu ya caranya, biar teman-teman itu nggak buang-buang waktu saat pengerjaan. Oh iya, sebentar, opsional.
Oh iya, mohon maaf. Ini harusnya A, ini B. Aduh, mohon maaf ya, teman. Nah, ini jawabannya tetap yang A ya. Ini harusnya A kurang dari B. Jadi gitu ya, kalau misalnya teman-teman menemukan kayak koma-koma, pecahan, itu gak usah dikerjakan satu persatu secara detail. Itu lihat aja, biasanya nilainya itu ada yang membedakan gitu ya. Kecuali kalau memang benar-benar nggak apa namanya beda jauh ya, bukan si Betty ini, berarti harus dihitung ya. Takutnya nanti malah ternyata yang terlihatnya kelihatannya kayak besar, ternyata dia lebih kecil. Jadi kalau misalnya nilainya beda jauh, apa enggak kayak gini, Betty gini, itu harus dihitung ya. Oke, lanjut ya teman-teman, karena ini hari Jumat, mungkin di antara teman-teman ada yang mau melaksanakan ibadah sholat Jumat, jadi saya agak percepat. Oke, nomor 4. Jika X adalah jarak yang ditempuh dengan kecepatan 30 km per jam dalam waktu 45 menit, dan Y sama dengan 22,5 km, maka hubungannya apa nih? Hubungan X dan Y adalah baik-baik saja. Oke. Ada yang jawab C. Wah, luar biasa nih, cepet banget nih, Kak. Laptop, Kak Dila. Wah, Kak Asma. Wah, benarkah C? Betty apa ya? Betty itu beda-beda tipis. Oke. C. Wah, mantap. Oke, langsung aja ya. Ini kayak tadi nih, soal JKW ya. Jarak yang ditempuh dengan kecepatan. Oke, berarti jarak itu kan rumusnya apa? K dikali W. Kecepatannya berapa? 30. W-nya 45. Nah, ini kan menit. Karena ini per jam, jadi kita jadikan jam dulu ya, yang 45 ini dengan cara dibagi 60. Kenapa kok dibagi 60? Karena 1 jam itu 60 menit. Ini kan. Nah, setelah kayak gini kan ini boleh coret ya. Ini coret, ini 2. 45 bagi 2, 22,5 kilometer. Artinya apa? Nilai X itu sama dengan 22,5 kilometer. Sedangkan Y 22,5 kilometer. Wah, ternyata hubungan X dan Y itu sama ya. Artinya mereka sehati atau sejiwa ya, atau belahan jiwa. Jadi jawabannya yang Charlie. Mantap teman-teman. Tadi tidak ada yang terpeleset sepertinya ya. Soal CPNS seperti ini Kak ya. Semoga ya Kak Dewa. Kita berdoa saja semoga soalnya mudah dan kita bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Oke, sebentar. Nomor 5. Jika X adalah waktu yang ditempuh untuk menempuh jarak 120 km menggunakan kecepatan 60 km per jam dan Y sama dengan 4 jam, maka, nah ini masih tentang JKW ya, coba. Wah, C, luar biasa. Benarkah? Oke, langsung kita bahas ya teman-teman. X adalah waktu yang ditempuh. Oke, kita tahu bahwa rumus waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya. Jaraknya berapa? 120. Kecepatannya 60. Berarti waktunya berapa? 2 jam. Artinya X itu sama dengan 2 jam. Karena kan X itu menyatakan waktu yang ditempuh ini kan dalam jarak 120 terus 60. Berarti X sama dengan 2 jam, lalu Y-nya sama dengan 4 jam. Ini kan kalau kita lihat sebenarnya kan ini kan Y lebih besar dari X. Ternyata di sini nggak ada Y lebih besar dari X. Berarti kita cari tahu hubungannya. Selain Y lebih besar dari X ini apa? Coba kita lihat ya. B. Ini X X lebih dari Y, ini salah ya. Yang B. X sama dengan 2Y. Apakah benar? X sama dengan 2 kali 4, 8. Wah, salah nih. Salah ya yang B. Oke, kita lihat yang C. Y sama dengan 2X. Oke, kita masukkan angkanya. Y sama dengan 2X. 2 dikali X-nya berapa? 2. Berarti Y sama dengan 4. Wah, cocok nih. Y itu kan sama dengan 4. Berarti jawabannya yang Charlie. Ini nggak usah dilihat ya. Sudah tahu jawabannya. Pasti jawaban yang benar adalah yang C. Oke, tadi ada
Ada yang terpeleset nih. Kak siapa nih? Kak Iren. Gak apa-apa. Oke, aman ya. Nomor 5. Oke, aman ya teman-teman. Boleh saya lanjut? Lanjut ya. Nah, jika A merupakan berat terigu sebanyak 1000 kg dan B merupakan berat terigu sebanyak 2000 pon, maka, nah ini masih aritmatika sosial ya teman-teman, tentang ini pengukuran ya, satuan apa kilogram, ada pon, ada ton, ada ons dan lain sebagainya. Coba dikerjakan dulu teman-teman. Wah, sudah banyak nih 19 chat. C, A sama dengan B. Oke, kita kerjakan ya. Ini kan A itu 1000 kilo ya. A sama dengan 1000 kilo. Nah, kalau B itu kan 2000 pon. Ya, 2000 pon. Kita tahu teman-teman bahwa apa? 1 kilogram itu berapa pon? 1 kilogram berapa pon? Yuk. Ada yang tahu nggak? 1 kilogram itu berapa pon ya? Oke, mantap, 2 pon. 1 kilogram itu 2 pon. Ini kan sebenarnya udah kelihatan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung ini gimana caranya? Saya jabarkan ya. 1 kilogram itu 2 pon ya. Kalau misalnya di sini ada 1000 kilogram, berarti berapa pon? Nah, ini kan namanya apa nih? Perbandingan. Apa? Kita kemarin sudah pernah belajar tentang perbandingan ya. Perbandingan senilai. Dimana kalau yang salah satunya naik, satunya juga naik. Kalau senilai berarti tinggal kali silang ya. X kali 1 itu X, 2 dikali 1000 itu 2000. Artinya 1000 kilo itu sama dengan 2000 pon. Oh, ternyata ini kan A-nya 1000 kilo, B-nya 2000 pon. Artinya mereka ini senilai. Kalau senilai berarti apa hubungannya? A sama dengan B. Senilai, sehati, sejiwa, dan seterusnya. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Senilai, mantap. Aman ya teman-teman nomor 6? Aman nggak nih? Mantap, oke. Lanjut. Nah, waduh, koma nih gimana ya? Nah, coba yuk. Jika X sama dengan 0,178 ditambah 7,017 ditambah 5,27895 dan Y sama dengan 13, maka ini nih, kalau yang begini-begini, berarti harus dihitung ya, meskipun komanya banyak. Wah, tapi sudah banyak menjawab. B, wah mantap. Aka benar. Pakai PDKT, oh. Keren nih siapa nih. Oke, mantap teman-teman. Coba ya. Ini kan komanya banyak ya. Ini boleh kalau saya teman-teman mau pakai pendekatan boleh. Misal saya nih ya, saya misalkan nih. Kalau teman-teman yang bingung nih saya jabarkan aja deh ya. Nah, ini kan berarti nilai X sama dengan 0,178 misalnya. Apa saya? Bentar ya, teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya. Ini kan misal saya jadikan 0,2. Yang ini 7. Ya. Sama berapa nih? 5,3 misalnya ya. Nah, ini kan berapa teman-teman? 0,2 ditambah 5,3 itu kan 5,5 ditambah 7 itu kan 12,5. Nah, berarti ini kira-kira nilai X ini 12, sekian. Gitu ya. Sedangkan nilai Y itu kan 13. Artinya apa nih teman-teman? Y itu pasti lebih besar daripada X ya. Coba kita cari yang A, X lebih besar dari Y. Ini salah. Yang B, X lebih kecil dari Y. Ah, benar ya. Ini kan Y lebih besar daripada X atau X lebih kecil dari Y. Jadi jawabannya yang bravo. Oke. Nomor 7 apakah aman teman-teman? Gak nyampe 13. Iya betul. Gak nyampe 13. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini langsung aja pakai PDKT. Tuh kata Kak
siapa nih? Kak Mama Gi. Mantap. Oke, aman. Lanjut ya. Nomor 8. Ayo. Jika X sama dengan bentuk sederhana dari, nah ini kemarin kita sudah belajar akar-akar ya. Akar 3 dibagi akar 12 min akar 3 dan Y sama dengan 1, maka tentukan hubungan X dan Y. Wah, ini kalau ini coba dihitung dulu ya. Nomor 9, kita sudah memasuki jalan yang berkerikil sedikit. Ayo, dikerjakan dulu ya. Apa ya kira-kira jawabannya? Wah, sudah banyak menjawab. Luar biasa. Panjang. Ada yang jawab C. Wah, sudah mulai 2 jawaban. Sudah mulai Bhinneka Tunggal Ika ya jawabannya. Oke, ada yang C. Oke. Kita bahas aja ya teman-teman. Ini jangan lupa ya, ini materi akar-akar baru kemarin ya, masih hangat. Nah, bentuk sederhana dari akar 3 dibagi akar 12 min akar 3. Nah, kalau ada kayak gini, cara penyederhanaannya yaitu dengan cara dikali penyebutnya ya. Penyebutnya yang bawah ini. Tapi lawannya. Kalau misalnya di situ penyebutnya itu negatif, berarti lawannya positif dan seterusnya. Nah, misalkan ini akar 12, berarti dikali akar 12. Bentar ya, teman-teman. Oke, berarti kan dikali akar 12 ditambah. Sebentar ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, berarti kan akar 12 ditambah akar 3 dibagi akar 12 ditambah akar 3. Kenapa ditambah? Karena kan konsepnya gitu ya. Kalau kita mau menyederhanakan bentuk akar, dikali penyebut tapi lawannya tandanya. Kalau di sini negatif, berarti lawannya positif. Kalau di sini positif, berarti lawannya negatif. Gitu ya. Nah, ini kan berarti akar 3 kali akar 12 itu akar 36. Ditambah akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Sebenarnya nggak perlu dijabarin ini, kita udah bisa tahu ya, tapi ini saya jabarkan aja, nggak apa-apa. Nah, ini kan kalau yang ini nggak perlu ya, ini langsung aja. Kalau ada kayak gini, itu langsung tulis angkanya, angka yang ada di dalam akar, lalu dikalikan tandanya. Negatif kali positif itu negatif, ya. Berarti, gimana nih? Akar 36 itu berapa, teman-teman? 6. Akar 9 itu berapa? 3. Berarti 6 tambah 3 dibagi 12 kurang 3 berapa? 9. Ya udah, berarti 9 dibagi 9 sama dengan 1. Nah, ini adalah nilai X ya. Berarti X sama dengan 1. Nah, kita udah tahu nih X-nya 1. Terus Y-nya 1. Hubungan X dan Y, hubungannya adalah baik-baik saja ya. Tapi kalau kita lihat nilainya, ini kan X-nya 1, Y-nya 1. Artinya mereka sehati, mereka sejiwa. Jadi X sama dengan Y. Jawabannya yang Charlie. Oke, jadi yang C. Tadi masih ada yang jawab B ya, nggak apa-apa. Ada beberapa orang, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini jawabannya yang benar adalah yang Charlie ya. Oke, mantap, kata Kak Fadila. Oke, lanjut ya, teman-teman. Lanjut. Nomor 10. Diketahui nilai A sama dengan negatif 44 dan B sama dengan negatif 4 dikali 4. Maka, apa ini hubungannya ya? Coba dijawab dulu, teman-teman. A? Ada yang jawab E. Waduh, ini sudah mulai kerikil-kerikil tajam ya. Semakin kesini jawaban semakin beragam. Oke. Kita bahas bersama ya. Ini kan A negatif dikali 44. Berarti A sama dengan negatif 44. Lalu B sama dengan negatif 4 dikali 4 berapa, teman-teman? Negatif 16. Negatif 16 sama negatif 44 besar nilai yang mana, teman-teman? Coba.
Ini negatif ya. Oke, mantap. Negatif 16 ya. Karena kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini kan ada nih misalnya ini 0. Nih, misalnya ini negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Negatif 16, dan seterusnya. Negatif 44. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Nih, kalau kita ingat dulu ya waktu SD, kalau nggak salah kita pernah belajar kayak gini. Nah, berarti kan kalau misalnya ini negatif 44, ini dia andai kata dia punya hutang sebanyak 44, dengan yang orang yang kedua itu dia punya hutang hanya 16. Berarti hutangnya banyakan yang mana? Yang A. Tapi kalau misalnya kita jabarkan ke nilai positifnya, berarti yang lebih besar yang mana? Yang B atau yang A? Saya tanya sekali lagi ya. Yang B atau yang A? Yang B, oke. Jadi, B lebih besar dari A. Atau negatif 16 lebih. Jadi, seseorang yang hutangnya hanya 16 lebih baik daripada orang yang banyak utang, gitu ya. Jadi, orang yang hutangnya cuma 16 itu lebih baik daripada orang yang punya hutang sebanyak 44, gitu ya analoginya. Nah, berarti B lebih dari A. Oh, ternyata nggak ada B lebih dari A. Adanya A kurang dari B, sama aja. Ini saya balik. A kurang dari B. Berarti negatif 16, ini negatif 44. Artinya, orang yang hutangnya hanya 16 lebih baik daripada orang yang hutangnya 44. Jadi jawabannya yang alfa ya. Oke. Aman? Aman ya? Aman. Oke, lanjut. Jika X sama dengan 42 dibagi 2 dan Y sama dengan 32 kurang 2, maka, ini masih ya, kita karena hari ini bahas tuntas, kupas tuntas hubungan-hubungan ini ya. Oke, wah banyak nih yang sudah menjawab. B, luar biasa. Oke, langsung aja ya. Ini kan X sama dengan 42 bagi 2, berarti X sama dengan 42 dibagi 2. 42 dibagi 2 berapa teman-teman? 21. Sedangkan Y sama dengan 32 kurang 2, itu berarti berapa? 30. 30 sama 21 lebih besar angka yang mana teman-teman? Yang 30 ya. Jadinya apa? Y lebih besar dari X. Atau X kurang dari Y. X lebih dari Y, salah. X kurang dari Y, wah ini ternyata jawabannya yang benar. Jawabannya yang bravo. Ini mah mudah ya. Amin. Lanjut ya teman-teman. Nah ini nih, sudah mulai ke persen-persen. Coba. Jika X sama dengan 25% dari 10 dan Y sama dengan 10% dari 25, maka, nah coba jawabannya ini apa nih? Nah ini tadi sudah sempat saya jelaskan ya, tentang persen ini. Kalau ada angka yang sama, itu nggak usah dihitung, langsung jawab. Oke, mantap. Oke, sama dengan. Betul ya teman-teman? Nah, ini kan sama angkanya ya, kiri kanan sama, yang 1%, yang satu enggak persen, yang 1%, yang satu enggak persen. Berarti ini kalau enggak usah dihitung, ini pasti X sama dengan Y ya, jawabannya C. Kalau teman-teman enggak percaya, nih saya jabarkan. X sama dengan 25/100 dikali 10. Berarti ini berapa? Dicoret. Jadi X sama dengan 25/10. Nah, kalau yang Y sama dengan 10/100 dikali 25. Sama dengan coret-coret 25/10. Apakah sama atau beda nih teman-teman? 25/10 sama 25/10. Sama nggak? Sama. Oke, mantap. Jadi jawabannya yang Charlie. Jadi besok-besok kalau teman-teman ada soal kayak gini, meskipun bentuknya koma-koma, asalkan kiri kanan sama, 1%, 1 enggak persen, langsung tembak X sama dengan Y. Gitu ya, teman-teman. Biar menghemat waktu. Oke, lanjut. Nah, masih sama nih persen-persen.
Jika X sama dengan 10% dari 30 dan Y sama dengan 30% dari 10, maka sambil merem bisa jawab, teman-teman. Coba jawabannya apa? Sambil merem ya. Izin sholat Jumat. Oke, sama-sama Kak Zul. Langsung tembak. Ya, ini langsung tembak saja. Jawabannya pasti C ya. Gak usah dihitung, ini pasti benar. Ini dijamin benar ya. Oke. Nih, saya jabarkan ya, biar teman-teman tahu konsepnya. 10/100 dikali 30. Coret-coret, berapa? 30 bagi 10. Y sama dengan 30/100 dikali 10. Coret-coret sama dengan 30/10. Nah, ini artinya apa? Terbukti ya. Terbukti. Jadi kalau ada kayak gini, 1%, 1 nggak persen, 1%, 1 nggak persen, angkanya sama, meskipun dibalik, itu jawabannya pasti X sama dengan Y. Oke, sambil kedip. Ya, jadi kalau misalnya nih teman-teman ya, kayak misalnya ada koma-koma juga, itu nggak usah takut. Itu pasti hasilnya sama ya, kalau misalnya nilainya sama. Misalnya cuma dibalik doang gitu ya. Oke, lanjut ya. Wah, ini masih sama. Tapi ini harus hati-hati ya. Coba dilihat lagi nih. Jika X sama dengan 20% dari 10 dan ditambah 4, dan Y sama dengan 10% dari 10 ditambah 2 pangkat 2. Nah, maka apa nih hubungannya? Yuk. Sambil kedip-kedip. Oke. C. Wah, mantap. Oke. Luar biasa sekali ya. Ini benar ya teman-teman, jawabannya yang C. Ini kan sebenarnya ini sama ini kan sama. Terus ini kan plus 4. Nih, kita lihat aja ujungnya. Ini plus 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4 juga ya. Berarti nggak usah dihitung, ini jelas jawabannya yang C. Kalau teman-teman nggak percaya, saya hitung ya. Ini kan 20/100 dikali 10 sama dengan coret-coret 20/10 tambah 4. Yang Y sama dengan 10/100 dikali 20 sama dengan berapa nih? Coret-coret 20/10, ujungnya tambah 4. Nah, ini berarti apa nih? Mereka ini sehati ya, mereka sejiwa, belahan jiwa, pasangan, couple, dan sebagainya. Kak Santi, kalau angkanya beda, iya dong. Kalau angkanya beda dihitung satu persatu ya, Kak Tika. Oke, lanjut ya. Kak Santi mau nanya. Ya, silakan. Kalau itu misalnya 20% dari 10/4 itu kalau kita langsung 20 dikali 14 beda ya, Kak? Gimana? Itu kan 20% dari 10/4. Itu kan cara mencari Kak Santi kan terakhir kan 20/10 plus 4. Kalau misalnya langsung aja 20/100 dikali 14, beda nggak hasilnya? Beda. Gini ya teman-teman, sebelum masuk ke persoalan, sebelum masuk ke materi ini, saya sudah pernah menjelaskan ya, kalau kita ada pengoperasian kali, bagi, tambah, kurang, apa yang kita dahulukan teman-teman? Kalau ada dalam suatu pengoperasian, itu atau dalam operasi hitung itu ada tombol kali, bukan tombol ya, menu ya, atau tanda ya, tanda kali bagi tambah kurang ya. Yang mana yang kita dahulukan teman-teman? Kali bagi tambah kurang, yang mana yang kita dahulukan? Perkalian dan bagi, mantap ya. Saya sudah pernah kasih tahu trik dan tipsnya. Kalau ada kali bagi tambah kurang di dalam satu operasi, itu kita harus dahulukan kaba. Kaba apa? Kali atau bagi. Setelah itu baru lanjutkan apanya? Taku. Taku itu apa? Tambah kurang. Di antara kali dan bagi ini setara. Boleh dilakukan perhitungan dikali dulu atau dibagi dulu, sama aja. Nanti ini ya, ini tahap satunya. Baru nanti tahap kedua
ditambahnya yang ditambah. Nah, ini kan kalau saya tulis ya, ini kan X sama dengan 20/100 dari 10 itu kan dikali 10 ditambah 4. Nah, kalau yang Y sama dengan 10/100 dikali 20 ditambah 4. Ya, kalau yang ini. Nah, kalau ada pecahan atau kalau ada operasi hitung tanda kali sama tanda tambah, yang mana kita operasikan terlebih dahulu, teman-teman? Oke, yang kali. Mantap. Jadi, kalau ada kayak gini, kita tidak boleh, sangat dilarang kalau kita jumlahkan si 10 sama 14 dulu. Karena itu menyalahkan kaidah perhitungan. Karena apa? Kalau ada tanda kali, terus ada tanda tambah di dalam suatu operasi perhitungan, ingat konsep Kabataku. Tahap satunya yang harus dikerjakan adalah yang tanda kali dulu. Jadi yang kali dulu diselesaikan, baru nanti yang tanda tambahnya. Jadi kalau ada kayak gini, kita kalikan dulu ya. 20/100 itu kan tadi 20 dibagi 100. Nah, setelah dikalikan, baru tahap keduanya, baru ditambahkan. Gitu ya. Sama yang ini juga nih. Ini kan ada kali nih, berarti kali dulu yang kita kerjakan. Ini coret, berarti ini berapa? 20/10. Oh, ini 20/10 ya, mohon maaf. Ditambah, baru nanti ditambah 4. Gitu ya. Kecuali ya, ada pengecualian. Si Kabataku ini boleh kalah atau bisa kalah ketika, apa teman-teman? Terdapat tanda kurung. Nih, tanda kurung. Kalau di sini ada tanda kurung, maka tidak boleh yang kali dulu dikali 10, tidak boleh. Jadi tanda kurung yang didahulukan baru nanti dikalinya gitu. Oke, bagaimana Kak? Tadi yang bertanya, mohon maaf, siapa ya? Namanya Kak ya? Bukan? Oke, Kak. Bagus ya. Ini pertanyaannya sangat sangat bagus ya. Karena banyak ya di antara teman-teman tuh masih galau tentang kalau ada tambah kali bagi itu yang mana dulu. Nah, ini sebelumnya sudah saya pernah bahas ya teman-teman di soal dasar perhitungan. Nanti dilihat aja ya kalau misalnya teman-teman yang belum tahu, silahkan. Kak Santi, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Ini contoh soalnya yang gimana? Oke, nanti ya kita akan jumpa dengan soal itu. Ke siapa nih? Kak Erni. Oke, nah ya dapat soal ilmu baru. Oke, semoga bermanfaat ya Kak. Oke Kak. Oke, silakan Kak Heri yang mau sholat Jumat. Nanti saya share ya. Oke, aman ya nomor 14. Saya boleh lanjut atau yang mau bertanya dulu? Aman. Oke, lanjut. Ini sebentar, saya hapus dulu ya, takutnya teman-teman ini bingung ini apa yang ini kan gak ada tanda kurung ya. Ini tadi permisalan aja, kalau ada tanda kurung didahulukan yang kurung dulu gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, jika X sama dengan merupakan bilangan bulat dan Y sama dengan 10, maka, nah ini jawabannya gimana yuk? Ada yang tahu nggak? Oke, banyak nih. Wah, kayak hubungan aku dengan dia. Wah, kamu mau curhat ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang ditanya oleh Kak Erni ya. Kak Erni tadi nanya, kalau hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan, nih contohnya kayak gimana? Contohnya kayak soal nomor 15 ya. Jadi, hubungan aku dan kamu itu tidak menentu, tidak tahu, tidak dapat ditentukan bagaimana hubungan ini, gitu kan. Ini kan keterangannya apa nih? X merupakan bilangan bulat. Nah, kalau boleh saya tahu, bilangan bulat itu jenisnya ada apa aja ya, teman-teman? Bilangan bulat, ada yang tahu gak? Ada apa aja? Bilangan bulat itu terdiri dari... Wah, ini masih sepi ya. Terdiri dari apa ya bilangan bulat itu? Apakah angkanya bulat? Atau bagaimana? Ganjil genap. Nah, ini Kak Bekti, luar biasa. Yang pasti, memang ya, bilangan bulat itu ada ganjil, ada genap, benar. Tapi yang pasti ya, pembeda yang paling jelas adalah apa?
Bilangan bulat itu, ya ini saya sudah pernah jelaskan ya di episode sebelumnya tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan jenisnya ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Ya, bilangan bulat negatif. Nah, kalau misalnya bilangan bulat itu ada positif, ada negatif, otomatis nih ya, kalau misalnya saya bilang X itu sama dengan 2, lalu X sama dengan negatif 2. Ketika X, contoh ya, ini kan contoh bilangan positif bulatnya kan terserah ya mau berapa aja. Misal saya ambil bilangan bulat positifnya 2, bilangan bulat negatifnya negatif 2. Ketika X sama dengan 2, Y sama dengan 10, maka Y kan lebih besar daripada X kan? Atau misalnya jangan 2 deng, kalau 2 pasti lebih besar semua. Kalau saya bilang X-nya itu 12, lalu X sama dengan negatif 12. Nah, ini kan berarti Y itu kurang dari X ya. Ketika X-nya 12, Y-nya Y-nya 10. Tapi ketika X-nya negatif 12, ya, berarti Y-nya kan lebih besar dari X ya. 10 lebih besar dong daripada negatif 12. Artinya kesimpulannya apa teman-teman? Mereka ini, si X ini kan boleh dia bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil. Jadi artinya apa? Artinya hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Karena yang satu sisi si X itu bisa lebih besar dari Y, yang satu sisi lagi X itu bisa lebih kecil dari Y ketika nilai si X-nya itu negatif ya. Atau misalnya nilainya kurang dari 10, misalnya ada 8, ada 7, dan sebagainya. Nah, jadi gini ya teman-teman, tadi Kak Erni ya yang menanyakan, bilangan bulat itu luas sekali, ya betul, luas sekali ya. Oke, jadi kalau misalnya nih teman-teman, ini sering banget ya ada di soal saya temukan, misalnya X merupakan bilangan bulat, Y sama dengan 2, itu tuh nggak usah diuji coba, langsung aja dijawab. Kalau di situ dibilang X sama dengan bilangan bulat aja, udah. Berarti kan bilangan bulat itu banyak ya. Nah, dan itu terdiri dari positif negatif. Nah, berarti kalau misalnya ada soal kayak gitu, langsung aja nggak usah dihitung satu-satu, nggak usah diuji coba, itu pasti jawabannya hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Begitu ya. Oke. Aman ya, teman-teman? Sebentar. Bilangan bulat dari 0 apa enggak? Bilangan bulat itu 0. Nah, coba ada yang tahu enggak 0 itu termasuk bilangan bulat enggak ya? Coba, teman-teman nih, ada yang nanya nih, coba. 0 itu termasuk enggak bilangan asli? Bilangan cacah? Bilangan bulat enggak 0 ya? Termasuk. Ya, jadikan bilangan bulat itu kan ada negatif. Sebenarnya 0 itu ada yang menyimpulkan kalau 0 itu bilangan bulat positif, tapi ada juga yang bilang salah satu sumber itu kalau 0 itu bilangan netral. Nah, sama aja ya, teman-teman. Oke, tadi ada yang mau bertanya, siapa nih? Kak Mamagi ya mau tanya. Silakan, Kak. Halo? Kak Mamagi jadi bertanya. Jika semua soal keterangannya bilangan bulat, berarti untuk kasus begini apakah tidak bisa ditentukan semua? That's right. Betul sekali ya, Kak Mamagi. Jadi kalau misalnya dibilang X sama dengan bilangan bulat, gitu ya, sembarang bilangan bulat, misalnya X sama dengan bilangan bulat. Nah, itu gak dibilang bilangan bulatnya itu, dia itu misalnya, kecuali kalau ada ketentuan ya, misalnya bilangan bulatnya itu X kurang dari 6 misalnya. Nah, berarti kan kalau kurang dari 6 nih, X itu kan berarti nggak boleh lebih dari 6. Nah, kalau ditentukan, baru kita harus analisis lebih lanjut. Tapi kalau soalnya kayak gini, kayak nomor 15 ini, X merupakan bilangan bulat aja. Terus, Y-nya misalnya ada nilainya 100. Nah, berarti itu tidak dapat disimpulkan. Gitu ya. Oke, kecuali bilangan bulatnya ditentuin. Ya, betul, Kak Raidon. Oke. Terjawab ya, Kak Mamagi? Bagaimana? Kak Santi, ya silakan. Kalau misalnya bilangan bulatnya ditentuin ini gimana contoh soalnya Kak Santi? Maksudnya? Kalau misalnya ditentuin nih, misalnya X itu merupakan bilangan bulat. Misal ya, X itu merupakan bilangan bulat. Terus si X itu nilainya itu harus
kurang dari 6, tapi dia itu misalnya lebih dari berapa ya? Misalnya lebih dari 4. Ya. Terus kalau misalnya di sini Y sama dengan 8 nih, teman-teman ya. Misal X itu merupakan bilangan bulat, tapi ada ketentuan nilai X itu harus lebih dari 4, tapi dia kurang dari 6. Lalu Y sama dengan 8. Nah, berarti apa nih kesimpulannya? Nih, salah satu contohnya ya. X kurang dari Y. Oh, mantap nih, Kak Raidon. X kurang dari Y ya. Betul ya. Kenapa? Kok X kurang dari Y? Karena kan ini udah jelas ya. X itu kurang dari 6, ya. Berarti yang kurang dari 6, yang lebih dari 4, contoh misalnya saya ambil angka 5, ya. Misal ya, angka 5. X-nya 5 nih, misalnya ya. Nah, berarti kan Y, X itu kurang dari Y, Y-nya 8. Artinya apa? Nggak usah diuji coba satu persatu, ini kita udah kelihatan ya. Kalau X itu pasti nilainya itu yang kurang dari 6, sedangkan Y itu 8. 8 itu jelas lebih dari 6 ya. Berarti X itu udah pasti kurang dari Y. Nah, ini ya contoh kasusnya, Kak Mamagi, yang bilangan bulatnya ditentukan. Oke, aman? Halo? Kak Mamagi, apakah aman? Aman, Kak Santi, tapi aku tuh mau contoh soal lagi, tapi lanjut deh. Oke, lanjut ya teman-teman. Lanjut. Sip. Lanjut ya. Oke. Oh, udah selesai ya ternyata teman-teman. Udah selesai ya, karena ini hari Jumat, jadinya saya agak cepat loh ini ya. Tapi tadi kita dari jam berapa? Jam 10 ya? Jam 10 lewat. Sekitar sejam lebih lah, nggak apa-apa, udah setengah 12. Oke teman-teman, jadi ada satu kata mutiara dari saya. Sebuah permata itu tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sama-sama teman-teman. Nanti mungkin di yang selanjutnya. Kalau teman-teman masih bingung, XY, hubungan lebih besar, lebih kecil, nanti kita bahas lagi ya. Untuk soal yang ada pertidaksamaan aljabar. Nah, itu adalah merupakan materi yang masih sering ada perbedaan pendapat ya. Jadi kita luruskan, kita belajar bareng, nanti mungkin kita bahas itu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Rusmayanti, mohon izin pamit. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.